Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, mari kita lanjutkan pembahasan kita dari pertemuan yang telah lalu dan sebelumnya. Kita sampai bab i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فأقول رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال باب الإعراب. Ini ialah bab i'rab. Dibaca babul i'rabi. Boleh dibaca babal i'rabi, juga boleh dibaca babil i'rabi. Babul i'rabi takdirnya dua. Bisa babu ini menjadi mubtada, lalu khobarnya dibuang. Ya, khobarnya dibuang, takdirnya hadza mahalluhu. Babu jadi mubtada, hadza mahalluhu, ya, jadi khobarnya. Atau babu jadi khobar dari mubtada yang dibuang. Takdirnya hadza babul i'rabi. Hadza jadi mubtada, babul i'rabi jadi khobar. Nah, boleh dibaca babal i'rabi. Ya, jadi maf'ul bih. Ya, bisa takdirnya iqra babal i'rabi. Bacalah akan bab i'rab. Itu ya, jadi babal i'rabi atau dibaca babil i'rabi. Ini ya takdirnya iqra fi babil i'rabi. Bacalah pada bab i'rab. Nah, itulah ya sahabat semua. Jadi kalau kita sudah tahu alasan untuk bisa membaca i'rab rafa, nasab dan jar ya. Jadi nahwu itu luas ya, gimana kitanya gitu ya. Asalkan kita alasan kita tuh kuat, alasan kita tuh bisa diterima dalam kaidah ilmu nahwu, ya silahkan saja, nggak ada yang larang seperti itu. Babul i'rabi, inilah bab i'rab. Nah, sahabat semua, sebetulnya i'rab inilah nih yang nahwu ya, yang disebut ilmu nahwu itu sebetulnya adalah ilmu tentang i'rab. Itu mengenal i'rab. Ilmu tentang i'rab, ya, itulah ilmu nahwu. Jadi i'rab ini adalah inti. Jadi mohon diperhatikan baik-baik tentang i'rab ini. Karena ini adalah inti daripada ilmu nahwu itu sendiri. Ilmu yang sedang kita pelajari intinya adalah ilmu tentang i'rab. Berkata Tuan Syekh Muhammad Shon Haji di dalam matan Jurmiyahnya, al-i'rabu huwa tagyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. I'rab itu ialah berubahnya atau perubahan akhir-akhir kata-kata. Perubahan akhir-akhir kata-kata. Mengapa dia berubah? Likhtilafil awamil dakhilati 'alaiha, disebabkan berbeda-beda amil yang masuk atas kata-kata tersebut gitu. Jadi ada penyebab yang menyebabkan akhir-akhir kata dalam bahasa Arab itu berbeda-beda. Itu namanya amil. Jadi amil itu yang menyebabkan ya kata benda, isim ataupun fi'il itu bisa berubah ya bentuk akhirnya ya, disebabkan amil. Lafzon, baik perubahannya itu secara lafadznya, atau takdiron, atau secara takdirnya. Itu nampak jelas lafadznya berubah atau takdirnya saja. Lafadznya tidak berubah, tapi secara takdir sebetulnya ya pada hakikatnya dia itu berubah, ada perubahan. Baik, kita baca penerangan dari Tuan Syekh Ahmad Zaidi Dahlan. Yakni annal i'raba huwa tagyiru awakhiril kalimi bisababi dukhulil awamil mukhtalifah. Maksud Syekh Ahmad Shon Haji itu ialah bahwa i'rab itu ialah perubahan akhir-akhir kata-kata. Kalimatun, kata ya. Kalimun ini adalah jamak dari kata kalimatun. Kalimatun, satu buah kata.
kalimatani, 2 buah kata. Kalimun, ya 3 kata atau lebih. Ya, jamaknya daripada kalimat. Maka kita terjemahkan tagyiru, perubahan, awakhiri, akhir-akhir, al-kalimi, kata-kata. Perubahan akhir dari kata-kata. Bisababi dukhulil awamilil mukhtalifah, disebabkan masuknya amil-amil yang berbeda-beda. Wadzalika nahwu, yang demikian itu contohnya Zaid. Nah, Zaid ya perubahan itu contohnya Zaid. Fa innahu qabla dukhulil awamili mauqufun. Laisa mu'raban wala mabniyan wala marfu'an wala ghairahu. Maka bahwasannya lafaz Zaid ya yang dicontohkan itu sebelum masuknya amil-amil itu mauquf, tidak bisa dibaca. Mauquf tuh diam, artinya tidak bisa dibaca. Laisa mu'raban, tidak di-i'rab, wala mabniyan, tidak dimabnikan, wala marfu'an, tidak dirofakan, wala ghairuhu, dan tidak pula yang lain. Enggak dirofakan, enggak dinasabkan, enggak dijerkan, enggak dijazmkan, begitu. Enggak tahu ini dia bacanya seperti apa, ya. Tanpa amil, tanpa penyebabnya itu, maka dia tidak akan bisa dibaca. Wa idza dakhala 'alail amil, maka apabila masuk atas dia itu amil, masuk penyebab ya. Amil nih, wa in kana yatlubur raf'a rufi'a. Kalau amilnya itu menuntut rafa, rufi'a, maka si Zaid itu dirofakan. Gitu. Nahwu ja'a Zaidun, contohnya ja'a Zaidun. Ja'a fi'il madhi artinya datang. Zaidun ya menjadi fa'il. Nah, Zaid itu baru bisa dibaca tuh karena dia kedudukannya menjadi fa'il dari ja'a. Nah, karena Zaid menjadi fa'il dari ja'a, maka ya, dia dirofakan disebabkan ja'a. Nah, ja'a ini namanya amil lafzi. Ya. Jadi teman-teman, amil itu ada 2. Ada lafzi, ada ma'nawi. Amil lafzi, ya mudahnya amil lafzi itu adalah yang ada tulisannya. Itu, yang bisa dibaca, ada tulisannya, atau yang dilafadzkan. Ya, itu namanya amil lafzi. Nah, yang menyebabkan Zaid dibaca Zaidun, tidak Zaidan, tidak Zaidin, adalah ja'a. Fi'il madhi lafadz ja'a gitu. Fi'il ya. Ini dikiaskan bukan hanya ja'a aja ya. Ada koma, ja'a, ada kataba, ada macam-macam ya. Yang jelas fi'il ini fi'il madhi di sini yang menjadi amil bagi lafadz Zaid yang menyebabkan Zaid ini dibaca rofa karena kedudukannya menjadi fa'il, jadi subjek daripada kata kerja ja'a. Fa innahu fi'lun yatlubu ya yatlubu fa'ilan. Maka bahwasanya ja'a itu ialah fi'il yang menuntut ya, fi'il yang menuntut fa'il gitu. Kan setiap kata kerja itu ya butuh pelaku, butuh daripada subjek siapa yang mengerjakannya. Nah, di sini ja'a Zaidun subjeknya, yang pelaku pekerjaannya itu adalah Zaid. Nah, dalam ilmu nahwu ya atau dalam kaidah bahasa Arab, setiap subjek itu dirofakkan gitu, dirofakkan. Tanda rofanya di sini, kalau di sini adalah doma. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Ya. Nanti akan dijelaskan, akan disampaikan oleh Syekh Muhammad Haji juga tentang apa saja sih yang dirofakkan dengan doma, begitu. Ya, ada isim apa saja yang dirofakkan dengan doma, nanti akan ada babnya. Jadi rofa itu tandanya itu sebetulnya ada 4. 3 untuk isim, 2 untuk fi'il. Ya, tanda rofa itu 4. 3 untuk isim, 2 untuk fi'il. 3 untuk isim apa saja? Doma, ya, doma, wawu, alif. Ya, ada kalanya rofa dengan doma, ada kalanya rofa dengan wawu, ada kalanya rofa dengan alif. Itu untuk isim. Nah, 2 untuk fi'il. Itulah ada kalanya dirofakan dengan doma, ada kalanya dirofakan dengan nun. Ya. Wal fa'ilu marfu'un, dan fa'il itu hukumnya dirofakan. Jadi nanti kalau seperti istilah fa'il, maf'ul, maf'ul bih gitu, hal, tamyiz dan lain sebagainya, itu ibaratnya adalah suatu jabatan ya, jabatan bagi kata ya. Ini jabatannya sebagai apa dia? Oh, sebagai fa'il. Oh, ini sebagai maf'ul. Ini begitu. Jadi isim itu ya bisa menjabat sebagai fa'il ya, kalau kita analogikan saja gitu ya.
bisa menjabat dia sebagai fa'il, bisa menjabat sebagai maf'ul, bisa menjabat menjadi mubtada, bisa menjabat sebagai hal, bisa menjabat sebagai maf'ul mutlak dan lain sebagainya, ya. Nah, itu kedudukan jabatan itu namanya mahal, tempat kedudukan, ya, tempat kedudukan. Nah, ja'a Zaidun, ya, Zaidun di situ kedudukannya atau jabatannya sebagai fa'il, sebagai subjek. Nah, kalau dia sebagai subjek, kalau dia punya kedudukan atau pangkat atau tempat jabatan sebagai subjek atau fa'il atau subjek, maka dia hukumnya rofa. Itu ketentuan hukumnya, dia harus dirofakkan. Fayakunu Zaidun marfu'an bija'a. Maka jadilah Zaid itu hukumnya dirofakan, bija'a disebabkan ja'a. Ala annahu fa'iluhu, atas bahwasanya Zaid itu menjadi fa'ilnya, jadi subjeknya. Itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Wa in kana al-'amilu yatlubun nasba, nusiba ma ba'dahu. Dan jikalau adalah amil itu menuntut nasab, ya, kalau amilnya menuntut nasab, nusiba ma ba'dahu, maka dinasabkan ya isim setelahnya. Ra'aitu Zaidan. Contohnya ra'aitu Zaidan. Nah, ra'aitu ini fi'il dan fa'il yang menuntut maf'ul bih. Nah, berarti Zaidan juga amilnya adalah amil lafzi. Ya, amil lafzi. Ada lafadznya, yaitulah ra'aitu. Ya. Wa inna ra'aitu fi'lun wa ta'u fa'iluhu. Maka bahwasanya ra'aitu adalah fi'il. Ya, ra'a fi'il maudhi, tu-nya adalah fa'ilnya. Domir, ya. Fa'il domir. Ya, jadi sebetulnya tu-nya itu mahalnya adalah atau kedudukannya adalah rofa. Ya. Karena dia itu domir muttasil kepada apa tuh? Kepada fi'il maudhi, dia itu di mabni. Ya. Secara kedudukan jabatan yaitu rofa sebetulnya. Wa ta'u fa'iluhu, ta'nya jadi fa'il. Wa Zaidan maf'ulun bihi. Zaid jadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu maf'uluhu jadi maf'ulnya. Maksudnya maf'ul bih di sini ya. Maf'ul bih itu kalau terjemahan kita itu adalah objek. Objek dari sebuah pekerjaan, sebuah kata kerja. Ya, objek itu adalah sasaran yang dituju. Seperti misalkan memasak. Kata memasak ini adalah kata kerja yang butuh kepada objek yang dimasak, begitu. Jika seorang mengatakan Zaid memasak nasi, Zaid adalah subjeknya, memasak adalah fi'il kata kerjanya, nasi adalah objeknya, gitu. Maf'ul bih, gitu ya. Atau contoh lagi, Zaid membaca buku. Ya, maka Zaid adalah subjeknya, subjek itu fa'il, ya. Membaca adalah fi'il, ya. Dan buku adalah maf'ulnya. Dalam bahasa Arabnya, qara'a Zaidun al-kitaba. Nah, ini nih yang unik dalam bahasa Arab ini nih. Jadi kalau bentuk kalimat itu adalah merupakan suatu pekerjaan, maka dalam bahasa Arab itu pekerjaannya dulu yang disebut, kata kerjanya dulu yang disebut, baru subjeknya, kemudian objeknya. Jika kata kerja itu memang membutuhkan objek. Dalam bahasa kita ada kata kerja transitif, ada intransitif, ya. Transitif itu butuh kepada objek, intransitif tidak butuh kepada objek, ya. Jadi ada kata kerja yang butuh objek, ada yang tidak. Nah, yang butuh objek namanya fi'il muta'addi, yang tidak butuh kepada objek namanya fi'il lazim, Bahasa ya, bahasa ininya internasional mungkin ya. Ya, transitif dan intransitif begitu. Wa Zaidan maf'uluhu. Zaidan jadi maf'ulnya, jadi objeknya. Wal maf'ulu mansubun, dan hukum maf'ul objek itu mansubun, hukumnya dinasabkan. Itu. Ya, nah, nasab ini ada 5 tanda. Ya, berbeda dengan rofa. Rofa cuma 4. Kalau nasab ada 5. Apa saja? Fathah, alif, kemudian kasroh, kemudian iya, dan membuang nun. Ya, membuang nun. Pada isim, nasab itu 4. Ya, pada isim tanda nasab itu 4. Isim itu bisa fathah, bisa alif, bisa kasroh, bisa iya. Itu ya, nasab tuh. Sedangkan pada fi'il, nasab itu
ada fathah, ada membuang nun, gitu ya. Fathah, membuang nun. Tentu pada fi'il mudhari'. Wa in kana yatlubul jarra, kalau amil itu menuntut jar, maka dijarkan ma ba'dahu, yang setelahnya itu. Nahwu al-ba'u fi nahwi marartu bi Zaidin. Contohnya ba, ya. Contohnya ba pada semisal marartu bi Zaidin. Nah, ini si Zaid tadinya dibaca Zaidun atau Zaidan. Ya, Zaidun menjadi fa'il, Zaidan menjadi maf'ul. Sekarang dibaca Zaidin. Kenapa? Karena ada ba huruf jar tuh. Wa Zaidin majrurun bil ba'i. Maka lafaz Zaidin tidak dibaca Zaidun atau Zaidan lagi, tapi dibaca Zaidin karena dijarkan oleh ba. Fataghayyurul akhir. Fataghayyurul akhir Fataghayyurul akhir min raf'in ila nasbin aw jarrin wal i'rabu. Maka perubahan akhir-akhirnya, yakni akhir-akhir kata dari rafa kepada nasab, au jarrin atau kepada jar, wal i'rabu itulah i'rab. Nah, dalam naskah yang lain fataghyirul akhir, ya. Perubahan akhir-akhir min raf'in dari rafa, ya. Perubahannya si akhir dari lafaz Zaid itu dari rafa ila nasbin kepada nasab, au jarrin kepada jar, wal i'rab itulah namanya i'rab. Wa sababuhu dukhulul awamili, dan sebabnya perubahan itu ialah masuknya amil. Ya disebutnya amil tuh, provokatornya lah, gitu ya, provokatornya amil. Gitu. Wa qawluhu lafzan aw taqdiran. Adapun ucapan beliau lafzan aw taqdiran, yakni bihi anal akhira yataghayyaru lafzan kama ra'aitahu fil amsilatil mazkurati aw taqdiran kama fil ismi alladhi akhiruhu alifun. Maksud beliau adalah dengan lafaz lafzan aw taqdiran itu bahwa akhir-akhir, ya, akhir-akhir itu berubah, ya, bisa secara lafaz perubahannya itu sebagaimana kau lihat pada contoh-contoh yang telah disebutkan, atau takdiron, atau perubahan itu adalah berupa takdir, disimpan saja, ya, tidak kelihatan, tidak dibaca, sebagaimana pada isim-isim yang akhirnya alif. Contohnya al-fata, contohnya lafaz al-fata, ya, yang diakhiri oleh alif layyinah, atau ya, atau yang diakhiri oleh ya, contohnya al-qadi, ya, al-qadi akhirnya ya. Wa innal aliful layyinatu, maka bahwasanya alif layyinah yata'azzuru tahrikuha, ya, yata'azzuru tahrikuha, ini beruzur berharokatnya gitu. Jadi karena dia itu alif, alif itu tidak pernah berharokat gitu. Jadi kalau di dalam bacaan-bacaan Al-Qur'an atau apa naskah-naskah Arab, ada yang dibaca a, i, u, itu bukan alif tapi hamzah, ya. Alif di situ hanya sebagai tiang penyangga saja. A gitu ya. Ya, itu hanya tiang penyangga saja. Yang berharokat itu adalah hamzah. Jadi alif tidak pernah berharokat, tidak menerima harokat. Karena itu, ya, al-fata di situ sebetulnya ada harokat di alif itu, tapi harokatnya ditakdirkan, disimpan, tidak bisa nampak karena alif itu tidak menerima harokat. Ya ta'azzaru tahrikuha, beruzur, berhalangan untuk berharokat dia. Wa yuqaddaru fiha al-i'rab, maka ditakdirkan saja, maka ditakdirkan pada alif itu i'rab. Jadi setiap i'rab yang ada pada alif itu disimpan, tidak ditampakkan. Li ta'zuri, karena uzur, karena terhalang. Terhalangnya alif menerima harokat. Nahwu ja'al fata, contohnya ja'al fata. Nah, sebetulnya itu ada harokat domah begitu, tapi karena alif tidak menerima harokat, domahnya dibuang, tidak ada, tidak ada. Nah, jadi fata itu kedudukannya rofa sebagai fa'il dari ja'a, ja'al fata. Wal fata fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal alif. Kalau fata itu ialah subjek, ya, fa'il. Kedudukannya sebagai fa'il, hukum yang dirofakan dengan domah yang ditakdirkan. Alal alifi, di atas alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'zuru, yang mencegah dari zahirnya domah tersebut oleh uzur. Oleh keterhalangan alif itu menerima harokat. Wa ra'aitul fata, contoh kedua adalah ra'aitul fata. Nah, fata di sini kedudukannya sebagai maf'ul atau menjadi objek, sedangkan objek itu dinasabkan, hukumnya nasab. Jadi pada fata ini ada fathah yang disimpan gitu. Ada fathah yang disimpan. Wal fata maf'ulun bihi.
Lafaz fathah itu adalah maf'ul bih. Mansubun, dia hukumnya dinasabkan. Bi fathatin muqaddaratin, tapi dinasabkannya dengan fathah yang disifat. Alal alifi di atas alif. Mana amin zuriha, yang mencegah dari zahirnya fathah tersebut, ta'zuru oleh keterhalangan alif mendapatkan harokat. Wa marotu bil fathah. Nah, begitupun contoh marotu bil fathah. Ya. Di situ berarti ada kasroh yang dibuang. Gitu. Ya. Wal fathah majrurun bil ba'i, maka lafaz fathah itu dijarkan oleh ba. Bikasrotin muqaddaratin alal alif, dengan kasroh yang disimpan di atas alif. Mana amin zuriha at-ta'zuru, yang mencegah dari zahirnya nampaknya kasroh itu karena oleh uzur. Wa nahwi ja'al qadi, dan contoh ja'al qadi. Qadi begitu. Wal qadi fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin alal ya'i, gitu. Sebetulnya qadiyu gitu ya. Cuma ini juga terhalang untuk menerima harokat domah. Wal qadi fa'ilun, qadi ini juga kedudukannya adalah sebagai subjek atau fa'il. Marfu'un bi dhammatin muqaddaratin, yang dirofakan dengan domah yang ditakdirkan, tidak ditampakkan alal ya atas ya. Mana amin zuriha as-siqalu, ini mencegah dari zahirnya domah oleh berat. Ini mah sebabnya adalah berat. Di orang Arab menyebutkan ya berharokat domah ini mereka berat, artinya nggak biasa dan nggak bisa begitu. Nggak enak didengar buat mereka tuh. Qadiyu nggak enak gitu. Jadi mereka lebih suka untuk udah aja dibuang, ditakdirkan aja, ya, disimpan saja harokat domahnya pada ya, tidak ditampakkan. Wa marartu bil qadi panjang gitu ya. Wal qadi majrurun bil ba'i. Nah, qadi yang kedua ini dijarkan dengan ba, bikasratin muqaddarah, ini mah tanda jarnya kasroh yang disimpan alal ya'i atas ya. Kasrohnya sebabnya adalah ba, ya, ba huruf jar ya. Teman-teman ingat tuh, ba-nya ba huruf jar. Jadi qadi dibaca qadi gitu. Mana amin zuhriha as-siqalu, mencegah dari nampaknya atau zahirnya kasroh karena berat gitu. Jadi orang Arab tuh nggak bisa tuh qadi. Nah, udah aja qadi gitu, dipanjangin aja gitu. Wa amma fi halatin nasbi, adapun pada keadaan nasab, fatazharul fathatu 'alal ya'i lil khifati. Adapun pada keadaan nasab, ya, ini nampak fathah itu di atas ya. Nah, karena ini mah berat ya, sebabnya adalah berat bukan uzur. Kalau alif itu uzur, memang ketentuannya alif itu tidak menerima harokat. Kalau huruf ya mah bisa menerima harokat. Huruf ya kadang-kadang berharokat domah, berharokat fathah, berharokat kasroh. Tapi untuk kata-kata tertentu ya, gitu ya, itu bisa menerima harokat. Kalau ada di akhir ya ini, ya, dia tidak menerima harokat pada rofa dan jer, khafad, gitu. Tetapi pada nasab, orang Arab ini ringan lidahnya untuk mengucapkannya. Maka ya, dia dizahirkan. Contohnya ra'aitul qadiyah. Nah, ya-nya dibaca qadiyah. Tidak qadi lagi. Ya, karena ringan. Wal qadiyah maf'ulun bihi. Qadiyah jadi maf'ul bih, mansubun yang hukumnya dinasabkan. Jadi ingat, maf'ul bih itu kedudukannya adalah sebab dia itu objek. Nah, hukum dia sebagai objek itu nasab. Bi fathatin zahiratin, dengan fathah zahir. Tanda nasabnya itu adalah fathah yang zahir, yang nampak. Wal farqu baina ma akhirahu alifun aw ya'un aw ma akhirahu alifun yata'azzaru, ya. Yata'azzaru izharuhu. Adapun maka perbedaan antara apa yang akhirnya alif atau iya, annama akhirahu alifun, bahwasanya apa yang akhirnya itu alif, yata'azzaru izharuhu, maka dia itu uzur, tidak bisa ditampakkan, ya. Izharnya untuk ditampakkan i'rabnya itu, tanda i'rabnya itu beruzur, berhalangan. Wa i'rabuhu, i'rabnya berhalangan. Raf'an, ketika rafa, nasban, nasab, wa jarran, dan jar. Wa ma akhiruhu ya'un, adapun yang akhirnya ya, itu la yata'azzaru. Ini enggak uzur. Itu tidak beruzur. Walakinnahu yustasqalu raf'an wa jarran. Akan tetapinya dia itu dianggap berat oleh orang Arab tuh, dianggap berat untuk mengucapkannya pada keadaan rafa dan jar. Wa aqsamuhu arba'atun, dan pembagian i'rab itu 4. Jadi i'rab terbagi kepada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Rafa, nasab, khafat, dan jazm. Nah, ini
kata-kata dari Syekh Muhammad Sonhaji. Kata Syekh Muhammad Sonhaji, bagian-bagian i'rab itu 4. Ya. Ada i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab khafat atau jar, dan i'rab jazm. Jadi sahabat juga ini ingat ya, khafat dan jar itu sebetulnya itu juga ya, sama dia juga, hanya khafat itu penyebutan ulama Kufah, jar ulama Basrah gitu ya. Hakikatnya dia juga gitu. Nah, kita lanjutkan dengan penerangan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Yani anna aqsamal i'rab arba'ah. Maksud beliau adalah bahwa bagian-bagian i'rab itu 4 atau i'rab itu terbagi kepada 4. Raf'un pertama rafa. Nahu yadribu Zaidun. Contohnya yadribu Zaidun. Wa nasbun nahu lan adriba Amran. Dan nasab contohnya lan adriba Amran. Wa khafdun nahu maratu bi Zaidin. Wafa contohnya maratu bi Zaidin tuh. Zaidin. Wa jazmun nahu lam adrib Zaidan tuh. Adrib ya. Dan jazm itu contohnya lam adrib Zaidan. Wa Zaid fil awal. Nah, ini fokusnya kepada lafaz Zaid nih. Wa Zaidun fil awal. Lafaz Zaid di contoh yang pertama. Yadribu Zaidun. Marfu'un. Hukumnya dirofakan. Biyadribu disebabkan lafaz yadribu. Gitu. Ala annahu fa'ilhu atas bahwasannya Zaid itu menjadi fa'il dari yadribu. Gitu. Wa adriba fisani. Kemudian lafaz adriba pada contoh yang kedua. Lan adriba. Amran. Gitu. Adriba. Fokus pada lafaz adriba nih. Fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Ini adriba ini adalah fi'il mudhari' yang hukumnya dinasabkan disebabkan amil. Ya ini amilnya adalah huruf lan. Lan ini ya menyebabkan tadinya yadribu jadi atau adribu jadi adriba. Wa ya adrib. Wa adriba ya. Wa amron adapun amr mansubun bi adriba. Lafaz amronnya dinasabkan oleh amil lafaz adriba. Ala annahu maf'uluhu. Terus bahwasanya adriba amron itu jadi maf'ulnya. Itu maf'ul dari adriba. Wa zaidin fi salisi lafaz zaid dibaca kasroh pada yang ketiga. Majrurun bil ba itu dijarkan dengan oleh sebab ba. Wa adrib fi rabi. Adrib pada contoh yang keempat lam adrib ya. Lam adrib zaidan tadi ya. Adrib di situ asalnya adribu ya, tapi masuk lam ya. Jadi adrib. Adrib pada yang keempat itu fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' majzumun bilam dijazmkan, disukunkan. Bacanya disukunkan bilam disebabkan amil yakni lafaz lam. Walan tusamma harfan nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Dan lan huruf lan itu adalah huruf ya, dinamai huruf nafi, huruf negasi, huruf yang menyatakan tidak ya. Wa nasbin huruf yang menasabkan, wa istiqbalin dan huruf yang menyatakan dia itu adalah waktu keterangan waktu yang akan datang. Li'annaha tanfil fi'la karena lan itu menafikan fi'il, menidakkan dari fi'il. Jadi kalau misalkan yakulu jadi lan yakula, yakulu artinya makan, lan yakula tidak akan makan itu ya. Tidak akan makan. Akulu aku sedang makan, lan akula aku tidak akan makan gitu. Jadi itu nafi, nafi. Nafi istiqbal. Wa tansibuhu wa tusayyiruhu mustaqbalan dan menasabkan fi'il juga merubahnya menjadi mustaqbal. Menjadi waktu yang akan datang. Walam tusamma harfan nafyin wa jazmin wa qalbin. Sedangkan lam ini dinamai huruf nafi, sama juga huruf negatif juga. Ya, negasi juga. Itu. Jazm kalau tadi menasabkan ini menjazmkan. Wa qalbin dan huruf qalab artinya membalik. Membalik di sini yang tadinya waktu sedang dan akan datang ini menjadi fi'il madhi maknanya. Karena belum dikerjakan. Ya. Lianna tanfil fi'la wa tadzimuhu wa ya taqlibuhu wa taqlibu ma'nahu. Oleh karena lam ini ya menafikan akan arti fi'il, menidakkan gitu ya. Kemudian menjazmkan dan merubah maknanya. Merubah maknanya menjadi fi'il madhi. Fayasiru madhiyan sehingga menjadi fi'il madhi. Contohnya tadi tuh lam. Apa tadi contohnya? Lam adrib Zaidan. Saya tidak memukul Zaid. Gitu. Atau belum memukul Zaid. Gitu. Ya artinya ya pekerjaan memukulnya nggak dilakukan. Saya tidak memukul Zaid. Gitu. Artinya pekerjaan itu tidak diperbuat. Gitu.
Kita lanjutkan falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Falil asma'i maka bagi isim-isim. Asma jamak daripada al-ismu. Ya, isim, ismani, asma. Nah, isim satu, ismani dua, asma tiga atau lebih. Min zalika dari i'rab itu ar-rafu rafa, wa nasbu nasab, wal khafdu khafat, wa la jazma fiha, tidak ada jazm pada isim-isim. Yakni maksud beliau kata Imam Sunhaji, kata Syekh Ahmad Zaini Dahlan, maksud Syekh Muhammad Sunhaji ini adalah asma'a yadkhuluha ar-rafu, bahwasanya isim-isim itu masuk padanya rafa atau dimasuki oleh i'rab rafa. Nahu ja'a Zaidun, contohnya ja'a Zaidun. Wan nasbu, dan nasab, nahu ra'aitu Zaidan, contohnya ra'aitu Zaidan. Wal khafdu, dan khafat, nahu marartu bi Zaidin. Wala yadkhulu al jasmu, tidak masuk pada isim itu jazm. Jadi kita perhatikan Zaidun, Zaidan, Zaidin. Itu hanya tidak hanya bisa dibaca rafa, nasab, dan khafat atau jar. Ya. Wala yadkhulu al jasmu, tidak ada jazm. Enggak. Zaid gitu enggak. Ya. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Dan bagi fi'il-fi'il, nah kalau tadi isim jamaknya asma, kalau fi'lun jamaknya af'al, gitu ya. Dan bagi fi'il-fi'il dari i'rab tersebut, pertama rafa, kedua nasab, ketiga jazm, dan tidak ada khafat padanya. Yani annal af'ala, ya, maksud beliau adalah bahwasannya fi'il-fi'il yadkhulu harfu, masuk padanya i'rab rafa. Nahu yadribu, contohnya yadribu. Nah, teman-teman sekalian, pada isim itu, pada fi'il itu yang di i'rab adalah hanya fi'il mudhari, ya. Maka di sini contohnya yadribu. Ingat yang di i'rab hanya fi'il mudhari. Fi'il madhi tidak di i'rab, fi'il amr juga tidak. Dia dimabdikan. Kalau fi'il madhi mabni fathah, fi'il amr mabni sukun. Nah, yang di i'rab adalah fi'il mudhari. Dia yang bisa berubah rafa, nasab, dan jazm. Contoh yang rafa yadribu. Wan nasbu, masuk padanya i'rab nasab, nahu lan adriba. Contohnya lan adriba. Adriba ini nasab dengan alif, tanda nasabnya alif, tanda nasabnya fathah, ya. Kenapa dia bisa fathah? Karena ada amil. Amil yang menyebabkan dia itu adalah huruf lan, gitu ya. Lan huruf nasab tadi tuh, ya. Jadi dia dibaca adriba. Jadi amil adriba adalah amil lafzi, ya, karena ada lafadznya tuh, ada tulisannya lan, ya. Jadilah asalnya adribu jadi adriba. Wal jazmu, yang ketiga adalah masuk padanya jazm. Nahu lam adrib, contohnya lam adrib. Nah, teman kalau ada lam dibacanya tadinya adribu jadi adrib gitu. Lan tadinya adribu jadi lan adriba gitu. Wala yadkhuluha al-khafdu, tidak masuk. Ya, tidak masuk pada fi'il itu khafat. Jadi enggak ada adribi gitu, enggak ada. Ya, yadribi, adribi, adribi enggak ada, ya. Jadi khafat khusus pada isim. Rafu wan nasbu yashtariku fihima al-ismu wal fi'l. Maka ya rafa dan nasab itu bersekutu pada rafa dan nasab itu isim dan fi'il. Nah, untuk i'rab rafa dan nasab di isim iya, di fi'il iya, gitu. Jadi fi'il dan isim bisa rafa, bisa nasab. Wa yakhtassul ismu bil khafdi, dan khusus isim itu dengan khafat. Gitu. Jadi ada ketentuan khusus, ya, i'rab khafat ini pada isim, wal fi'lu bil jazmi, dan fi'il dikhususkan dengan jazm. Jadi rafa dan nasab ini umum, lebih umum, artinya boleh masuk pada isim, boleh boleh masuk pada fi'il, boleh ada pada isim atau pada fi'il. Sedangkan ya, khafat dan jazm ini khusus. Khafat ini khusus kepada isim, ya, sedangkan jazm khusus kepada fi'il. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nanti kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan video ini bisa menambah pemahaman dari sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan diberikan pemahaman yang cepat, pemahaman yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman semua, bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.